Para pemain yang telah libur kompetisi bersama klubnya kini akhirnya akan dipanggil lebih cepat untuk training camp bersama timnas Indonesia. Benarkah Pascal Surik pamer tato Garuda di tengah kabar dirinya yang akan menjadi WNI dan membela skuad Garuda? Calon lawan timnas di laga uji coba pada September mendatang kini sudah memberi respon kepada PSSI. Begini respon PSSI soal laga timnas kontra timnas Rusia di FIFA Matchday pada September mendatang. Ramai soal PSSI yang memastikan Indonesia bidding tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir langsung benarkan soal rencana timnas yang akan melawan timnas Malaysia di FIFA Matchday September mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini membenarkan bahwa timnas Indonesia berencana untuk berlaga uji coba dengan timnas Malaysia pada FIFA Matchday September mendatang. Ya, timnas Indonesia akan memanfaatkan FIFA Matchday September 2025 ini sebagai persiapan jika lolos ke putaran keempat, di mana calon lawan tim Merah Putih di putaran keempat kemungkinan besar berasal dari tim Timur Tengah. Maka dari itu, dari dua laga uji coba yang tersedia pada FIFA Matchday September mendatang, maka tim Merah Putih akan menghadapi negara tim Timur Tengah. Namun menariknya, satu laga uji coba lagi, tim Merah Putih ingin melawan timnas Malaysia. Slot satunya lagi kami coba lihat Malaysia yang sedang berbenah diri. Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kami kayaknya sudah kangen melawan Malaysia sudah cukup lama. Ya tesnya lilah sama-sama, ucap Erick Thohir. Ya, timnas Malaysia memang sudah berbenah, di mana saat ini timnas Malaysia dilatih oleh Peter Klamoski, di mana Federasi Sepak Bola Malaysia juga meniru langkah PSSI dengan memproses pemain keturunan. Kalau Malaysia mau, kalau Malaysianya tidak mau ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali rencana uji cobanya di Indonesia, imbuh Erick Thohir. Timnas Indonesia kini akan menyelenggarakan training center di Bali pada bulan Mei 2025, di mana TC di Pulau Dewata itu sebagai persiapan di laga lanjutan grup C putaran ketiga. Persiapan TC kita untuk melawan Cina karena pemain-pemain kita sudah mulai pada libur, ujar Arya Sinulinga. Ini kayaknya akan lebih cepat. Jadi kita punya waktu untuk pengkondisian dan kita sudah pilih Bali. Pilih Bali dengan semua kelengkapannya, katanya menambahkan. Ya, dalam dua pertandingan penentuan grup C ini, tim Merah Putih akan menjemput timnas Cina di Stadion GBK. Kemudian skuad Garuda akan menghadapi timnas Jepang di 5 hari kemudian di Stadion Suita Jepang, di mana laga tersebut menjadi laga terakhir di grup C putaran ketiga. Kabarnya para pemain yang telah libur lebih awal di kompetisi klubnya akan bergabung dengan training camp skuad Garuda, di mana di Liga 1 dan beberapa kompetisi di Eropa telah selesai pada akhir Mei 2025 ini, dan mudah-mudahan minggu terakhir bulan Mei 2025 sudah mulai TC. Yang sudah mulai libur sudah mulai kita panggil untuk bergabung di Bali. Jadi persiapannya seperti itu ya, ungkap Arya Sinulinga. Salah satu calon pemain keturunan kini disebut terlalu berani dalam memamerkan kode keras bahwa ia disebut ingin menjadi WNI. Ya, Pascal Surik namanya, di mana ia adalah sosok kapten yang mampu membawa klubnya promosi ke Premier League di musim depan. Ya, Pascal Surik baru-baru ini memamerkan bahwa dirinya memiliki tato di betis kakinya dengan gambar Garuda, di mana hal ini disebut bisa menjadi indikasi bahwa ada kode untuk proses dirinya untuk menjadi WNI. Ya, seperti yang diketahui, nama Pascal Surik mencuat untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda kala dirinya masuk ke dalam radar pemain Patrick Clifford. Bicara soal peluang proses dirinya, tentu ia memiliki kesempatan yang sangat terbuka. Namun hal itu juga tergantung kepada dirinya sendiri jika mau menerima tawaran dari PSSI. Ya, sosok kapten klub ini diketahui merupakan salah satu nama besar yang sudah masuk ke radar Patrick Clifford. Hal itu dengan melihat garis keturunan yang ia miliki adalah dari kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia. Soal garis keturunan Pascal Surik memang terdepan, akan tetapi kembali lagi apakah dirinya sendiri mau menerima tawaran dari PSSI. Sampai saat ini nama Pascal Surik masih sebatas rumor belaka. Namun kendati demikian sudah ada beberapa kode yang kini sudah menyebar. Hal itu seperti dirinya sendiri yang memiliki tato Garuda, di mana itu bisa menjadi representasi dari tanah kelahiran leluhurnya atau niat sang pemain yang ingin menjadi bagian dari skuad Garuda. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan kabar lanjutan soal sang pemain untuk karir internasionalnya. Semoga saja ia nantinya benar-benar bisa menjadi bagian dari tim Merah Putih dan berjuang di skuad Garuda.
Anggota Komite Eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga kini membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan tawaran dari timnas Rusia untuk beruji coba dengan timnas Indonesia di FIFA Matchday September mendatang. Namun PSSI kemungkinan menolak rencana tersebut setelah melakukan beberapa pertimbangan teknis. Ya, FIFA Matchday pada September 2025 akan menjadi sangat penting bagi timnas Indonesia untuk menggelar persiapan jika lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini memang menarik, FIFA Matchday pada September 2025. Kenapa menarik? Karena kebetulan kami kosong pada September 2025, ujar Arya dalam kanal YouTube-nya. Persiapan juga, kalau timnas Indonesia misalnya lolos ke putaran keempat, maka kami mempunyai waktu kosong pada September 2025. Jadi bisa ada pertandingan, banyak negara-negara yang menawari kami. Ada Rusia misalnya yang menawarkan kami. Sepertinya kami agak berat menerima tawaran dari Rusia. Jadi kecil kemungkinan timnas Indonesia akan melawan timnas Rusia karena ada pertimbangan teknis dan sebagainya, jelas Arya. Ya, sebelumnya timnas Rusia berharap dapat beruji coba melawan timnas Indonesia. Di mana hal itu jika tidak melawan timnas senior, maka mereka juga berharap bisa menghadapi timnas Indonesia U20 dan juga timnas Indonesia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengatakan bahwa timnas Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi timnas Kuwait, Lebanon, dan juga timnas Malaysia. Dari tiga negara itu nantinya akan dipilih menjadi dua tim yang akan bertanding melawan timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September mendatang. Erick Thohir mengatakan bahwa saat ini timnas Indonesia sedang fokus untuk menghadapi dua pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga. Jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, maka PSSI akan mengundang dua negara untuk berlaga uji coba. Namun jika timnas Indonesia lolos ke putaran keempat, maka PSSI akan mencari lawan tanding yang kekuatannya seimbang. Jadi kami ada slot FIFA Matchday di September 2025. Saya tidak tahu hasil di bulan Juni seperti apa dan harus tetap optimis mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir mengatakan bahwa timnas Indonesia membutuhkan laga uji coba pada September mendatang. Sebab hal tersebut sebagai persiapan untuk mengejar tiket ke Piala Dunia 2026 apabila lolos ke putaran keempat. September ini kosong dan harus diisi dengan uji coba, kata Erick Thohir. Ya, Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa PSSI sudah berkomunikasi dengan tiga negara untuk berlaga uji coba melawan timnas Indonesia, di mana ketiga negara tersebut adalah Lebanon, Kuwait, dan juga Malaysia. Dari tiga negara itu, PSSI sepertinya mau beruji coba melawan timnas Lebanon dan juga Kuwait, sebab kedua negara ini merupakan tim kuat saat ini. Yang hari ini merespon baru Lebanon dan Kuwait. Kami sedang melihat siapa yang cocok. Nanti pelatih timnas Indonesia yang akan melihat, kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini menyatakan bahwa PSSI berencana untuk mengikuti bidding penentuan tuan rumah putaran keempat meskipun sejauh ini belum ada kejelasan dari AFC terkait tata cara pelaksanaan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan bahwa meskipun PSSI tertarik menjadi tim tuan rumah putaran keempat, namun ia menyatakan bahwa semuanya tergantung pada sistem yang dilakukan oleh AFC. Ya, kita ingin mendapatkan kesempatan untuk bidding sebagai tuan rumah juga. Kalau negara-negara lain juga ikut bidding kan boleh. Ya, tergantung dari AFC-nya bisa memberi kesempatan kita atau tidak. Kita sudah setuju PSSI untuk melakukan bidding, ucap Erick Thohir. Ya, putaran keempat diketahui akan berlangsung pada Oktober mendatang. Hal itu tidak seperti pertandingan yang sebelum-sebelumnya yang menggunakan format kandang tandang. Nantinya akan ada 6 negara yang akan lolos ke babak keempat. Itu artinya 6 negara tersebut dibagi menjadi 2 grup dan setiap negara hanya memainkan 2 pertandingan. Nantinya masing-masing juara grup di putaran keempat akan lolos langsung ke Piala Dunia. Sedangkan runner-up grup akan bertarung memperebutkan tiket ke playoff antar konfederasi. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.